Oke. Selamat malam semua. Ya malam, Malam. Dit. Malam. Oke, jadi kan kita sudah masuk ke minggu 7 ya, karena besok juga kita udah UTS, jadi kita sedikit mau ngomongin materi minggu 1 sampai minggu 7 nih. Nah, sebelumnya mungkin aku langsung mulai aja kali ya di minggu 1 gitu. Kan kita udah ngebahas tentang apa ya, di minggu 1 tuh kita ngebahas tentang distributed system ya. Jadi mungkin di sebuah sistem itu yang poin aku mau bahas sekarang tuh nggak jauh-jauh dari yang pertama mungkin itu adalah transparansi ya. Jadi yang transparansi itu jadi mungkin aku bakal jelasin artinya dan tipe-tipenya itu apa aja gitu. Nah, yang pertama mungkin dari transparansi sendiri. Jadi transparansi itu adalah sebuah apa ya fenomena di mana sistem terdistribusi itu mencoba untuk menyembunyikan fakta. Jadi menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber dayanya terdistribusi itu dan sumber dayanya terdistribusi secara fisik di beberapa komputer yang mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Nah, tipenya itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada akses, habis ya di mana akses itu menyembunyikan perbedaan dalam representasi data dan cara suatu objek diakses. Collocation itu menyembunyikan lokasi sebuah objek dan yang terakhir itu relasi itu menyembunyikan bahwa suatu objek itu dapat dipindahkan ke lokasi lain saat digunakan gitu. Oke, Tok. Mungkin sebelum lanjut, ada pertanyaan nih tentang transparansi. Oh, boleh boleh. Tipe dari transparansi itu selain dimension ada lagi nggak ya? Kalau ada contohnya apa tuh? Oke, kalau misalkan tipe dari transparansi mungkin yang ke selanjutnya gitu ya. Ada migrasi, ada replikasi, konkurensi. Nanti aku ngejelasin dua aja kali ya, migrasi sama replikasi. Kalau migrasi itu artinya dia itu menyembunyikan sebuah objek eh, yang berpindah di suatu tempat gitu. Kalau bedanya sama relokasi kan kalau relokasi itu dia itu ketika digunakan. Tapi kalau migrasi itu memindahkan atau menyembunyikan sesuatu yang berpindah itu ke sesuatu lokasi. Nah, kalau replikasi itu menyembunyikan juga hide that an object is replicated. Jadi menyembunyikan sebuah objek yang direplikasi gitu. Mungkin kalau kayak gitu aman nggak? Menjawab nggak, guys? Aman sih, aman sih. Aman, Dit, aman, Ya, Dit. ini. Oke. Nah, kalau scalability ya kalau lanjut sedikit ya, kalau scalability di sistem distribusi itu, jadi scale dalam sistem distribusi itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan tetap mempertahankan kinerja yang memadai gitu. Jadi ada 3 scalability. Yang pertama ada size scalability atau ukuran skalabilitas. Jadi itu adalah sistem yang mampu menangani peningkatan jumlah penggunaan proses atau node tanpa menurunkan kinerja secara drastis gitu. Nah, yang kedua itu ada geographical scalability, guys. Jadi itu adalah kayak scalability geografis aja sih. Nah, sistemnya itu mampu beroperasi dengan baik meskipun node atau pengguna itu tersebar secara geografis. Kalau administratif scalability itu sistem yang dapat menangani banyak domain administrasi yang berbeda gitu. Jadi dia bisa apa ya? Apa namanya menangani banyak domain aja sih di administrasi yang berbeda. Nah, aku sedikit ngejelasin juga jadi ada macam-macam ya. Jadi komputasi terdistribusi itu ada macam-macam. Yang pertama ada cluster computing, ada pervasive computing dan lain-lain. Jadi yang aku bakal bahas secara singkat itu adalah cluster computing. Jadi itu adalah kumpulan komputer bekerja secara erat biasanya terhubung melalui sebuah jaringan lokal. Mungkin kalau dari sistem terdistribusi itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari materi 2 teman-teman ada yang ngebahas gak ya atau mau ngejelasin? Nggak ada sih. Yang dari yang lain ada nggak? Untuk materi 2 bisa ada. Mungkin kamu mau jelasin, Dior? Oh, boleh, boleh, boleh. Di materi kedua, di Architecture of Distributed System ya. Benar-benar. Oke, lanjut. Di bagian pertamanya dulu itu ada arsitektur sistem terdistribusi, makna. Ini tuh merujuk pada konsep utama dari arsitektur sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, komponen yang berada di komputer yang terhubung ke jaringan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Aspek utama dari arsitektur ini meliputi, yang pertama itu ada desentralisasi, yaitu komponen tersebar di berbagai lokasi tanpa bergantung pada satu titik kontrol. Yang kedua adalah skalabilitas, yaitu kemampuan untuk menambahkan sumber daya sesuai kebutuhan untuk menangani beban yang meningkat. Yang ketiga itu adalah toleransi kesalahan, yaitu kapasitas sistem untuk tetap berfungsi meskipun ada komponen yang gagal
Dan yang terakhir itu adalah komunikasi, yaitu komponen menggunakan protokol untuk bertukar informasi secara efektif. Oke, lanjut. Yang kedua ada sistem hibrida. Yang pertama itu adalah sistem hibrida dalam konteks komputasi terdistribusi merujuk pada sistem yang menggabungkan elemen arsitektur terpusat dan terdesentralisasi. Contohnya, mungkin ada koordinator pusat yang mengawasi komponen terdistribusi sehingga dapat menyeimbangkan kinerja dan keandalan. Yang kedua ada alternatifnya. Sistem hibrida dapat mengintegrasikan sumber daya cloud dan on-premises, memberikan kombinasi antara fleksibilitas dan kontrol. Lalu yang terakhir, struktur ini berguna dalam situasi di mana beberapa operasi membutuhkan efisiensi dan sentralisasi. Sementara yang lain mendapat manfaat dan redundansi dan skalabilitas dan desentralisasi. Kan boleh dipotong dulu nggak? Mau nanya, Eh, boleh, boleh, boleh. kalau sistem hibrida itu kenapa digunain di sistem terdistribusi sih? Oh, oh iya ya. Jadi jawabannya itu yaitu sistem hibrida digunakan karena mereka menawarkan keunggulan dari kedua jenis arsitektur, yaitu efisiensi dari sistem terpusat dan keandalan serta skalabilitas dari sistem terdesentralisasi. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan memastikan sistem tetap tangguh dan efektif. Mungkin itu sih jawabannya, Iqbal. Oke ya, aman ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu imutabilitas pada blockchain. Yang pertama, imutabilitas dalam blockchain mengacu pada karakteristik di mana data setelah ditulis tidak dapat diubah atau dihapus. Fitur ini penting karena yang pertama kepercayaan dan transparansi. Imutabilitas memastikan catatan dapat dipercaya dan tidak dapat diubah, yang sangat penting di lingkungan yang memerlukan keamanan tinggi. Yang selanjutnya yaitu integritas data, transaksi diverifikasi dan dicatat melalui mekanisme konsensus, membuat hampir mustahil untuk mengubah catatan lama tanpa mengendalikan seluruh jaringan. Lalu yang terakhir, pencegahan kecurangan. Buku besar yang tidak dapat diubah mencegah aktivitas berbahaya karena mengubah data memerlukan sumber daya yang besar dan persetujuan dari peserta jaringan. Mungkin itu aja sih buat materi arsitektur of distributed system. Mungkin dari teman-teman ada yang jelasin tentang proses. Oke, di sini di minggu 3 ya kita lanjut materinya itu tentang proses pada sistem terdistribusi. Nah, di materi ini kan kita tuh belajar soal proses dan thread ya. Nah, perbedaan antara keduanya itu yang pertama proses sendiri. Proses itu sebuah satuan eksekusi independen di mana dia memiliki ruang memorinya sendiri. Nah, kalau sedangkan thread itu tuh satuan eksekusi yang lebih ringan dan dia itu berjalan dengan konteks dari proses pada parentnya. Nah, thread ini juga dia tuh menggunakan satu ruang memori yang sama. Jadi kalau pakai thread tuh pasti komunikasinya tuh bakal lebih cepat ya antara satu thread dengan thread yang lainnya tuh. Nah, pada materi ini juga kita belajar tuh gimana biar sistem operasi atau OS mengelola thread ini. Nah, kita tuh ada dua tingkat ya berdasarkan tingkatan. Yang pertama itu ada user level thread dan yang kedua itu kernel level thread. Iya, Nay. Mau nanya nih, Nay. Ya. Itu kan tadi ada user level thread dan kernel level kan. Nah, itu Ya. bedanya apa sih antara keduanya itu? Nah, oke. Nah, di sini kalau user level thread itu sebenarnya berarti kan threadnya itu dikelola di eh, tingkat si pengguna gitu. Dimana kalau di user level thread ini si kernel atau sistem operasi kita ini dia nggak mengetahui keberadaan si thread ini. Jadi semua threadnya itu yang terjadi dalam suatu proses bakal dikelola sama si proses itu sendiri. Nah, sedangkan kalau di kernel level thread kebalikannya di mana ya dia itu dikelola di ya, tingkat kernel atau di tingkat OS-nya sendiri. Jadi kernel itu sepenuhnya mengetahui setiap thread yang ada. Nah, jadi dia tuh bisa mengatur tuh ya penjadwalannya, eksekusinya sama ya pergantian konteksnya ya di thread ini. Nah, kira-kira gitulah ya untuk sekilas di materi minggu 3 nih. Kalau minggu 4 ada yang lanjut?
Boleh dari gua nih. Dari saya. Eh, Mungkin di minggu keempat nih kita tahu semua ya. Jadi di sistem terdistribusi ini ada namanya komunikasi atau communication. Nah, di communication ini itu digunakan dua standar protokol, yaitu protokolnya itu ada di transport layer. Yang pertama itu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Ini merupakan protokol yang berorientasi koneksi dan memberikan komunikasi yang handal lah, serta orientasinya di aliran data. TCP ini menjamin bahwa data dikirimkan secara lengkap dan dalam urutan yang benar. Nah, yang kedua itu ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, protokol ini bersifat tidak handal dan hanya memberikan komunikasi berbasis datagram. UDP sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah dan toleran terhadap kehilangan data. Nah, selanjutnya ini ada tipe-tipe dari communication sendiri. Yang pertama itu ada Traction Communication. Di sini tuh pesan hanya diproses selama pengirim dan penerima itu aktif. Jadi jika pesan tidak dapat dikirim ke penerima atau server berikutnya atau server lain, pesan itu akan dibuang. Contohnya komunikasi antara klien dan server, di mana klien dan server harus aktif bersamaan untuk mengirim dan menerima data. Nah, lalu tipe berikutnya itu ada persistent communication. Di sini tuh pesan akan disimpan oleh server sampai pesan itu dapat dikirim ke posisi penerima. Atau dengan kata lain, pesan tetap ada di dalam sistem komunikasi hingga berhasil dikirim, meskipun si penerima tidak aktif saat pesan awalnya dikirim. Ya, sorry gue potong nih, mau nanya ya dok. Iya, boleh. Di situ tuh dari yang jelasin tuh ada nggak sih pihak ketiga di antara komunikasi yang terjadi? Ya, untuk pihak ketiga tuh ada tuh namanya tuh message broker. Si message broker ini memiliki fungsi utama. Dia bertindak sebagai perantara yang mengalur aliran pesan antara pengirim dan penerima dalam sistem komunikasi terdistribusi. Broker ini dapat menangani heterogenitas format pesan dan bertindak sebagai gerbang aplikasi. Mereka sering menyediakan kemampuan seperti routing berbasis subjek, misalnya model publish dan subscribe, serta si broker ini bisa mengubah format pesan dari format pengirim ke format yang dapat diterima oleh si penerimanya. Mungkin itu sih dari communication. Mungkin untuk materi selanjutnya ada yang mau jelasin? Oke, untuk materi selanjutnya itu ada materi coordination di dalam distributed system. Spesifiknya bakal ngebahas tentang election algorithms dan factor clock ya. Jadi algoritma pemilihan atau election algorithms itu adalah algoritma terdistribusi yang digunakan untuk memilih satu proses unik sebagai koordinator atau pemimpin dalam sistem komputasi terdistribusi. Itu terutama ketika tidak ada otoritas pusat atau pusat komandonya. Dalam sistem seperti ini itu penting untuk memiliki suatu koordinator atau pemimpin yang ditunjuk untuk mengelola tugas, mengordinasikan tindakan atau membuat keputusan penting guna menghindari konflik dan memastikan bahwa sumber daya itu digunakan secara efisien. Nah, ada beberapa jenis dari election algorithm ini. Yang pertama itu ada Bully algorithm atau algoritma Bully. Jadi ketika sebuah proses itu mendeteksi bahwa koordinator telah gagal, ia akan memulai suatu pemilihan. Proses ini akan mengirimkan pesan pemilihan ke semua proses dengan prioritas yang lebih tinggi, biasanya berdasarkan ID unik. Proses dengan prioritas tertinggi itu yang akan membalas pesan pemilihan ini akan menjadi koordinator baru. Kemudian ada algoritma ring atau cincin. Dalam algoritma ini, proses-proses diatur dalam bentuk cincin logis atau logic ring, dan sebuah pesan pemilihan dikirimkan secara berkeliling. Setiap proses menambahkan identitasnya ke dalam pesan jika memiliki prioritas yang lebih tinggi. Setelah pesan menyelesaikan putaran di cincin, proses itu dengan identitas tertinggi dalam pesan tersebut akan menjadi koordinator baru. Nah, kemudian lanjut nih, bakal ngebahas tentang vector clock.
Nah, di vector clock itu adalah mekanisme dalam sistem terdistribusi yang digunakan untuk melacak urutan kejadian atau suatu events di antara beberapa proses yang berjalan pada node yang berbeda. Vector clock ini itu membantu dalam menentukan happens before relationship atau hubungan urutan antara kejadian-kejadian di sistem terdistribusi tanpa bergantung pada jam fisik atau physical clock. Ini penting karena setiap node dalam sistem terdistribusi itu tidak memiliki jam yang selalu sinkron secara sempurna dengan node lainnya. Nah, kemudian cara kerja dari vector clock ini menggunakan array atau vector integer, di mana setiap elemen dalam vektor itu mewakili suatu node atau proses dalam sistem. Setiap node itu menyimpan vektor waktu tersendiri yang diperbarui sebagai yang pertama itu ada inisialisasi. Jadi setiap node itu memulai dengan vektor yang semua elemen itu bernilai dengan 0. Kemudian increment atau setiap kali suatu node menghasilkan sebuah kejadian atau event pada lokal, itu akan menambahkan dengan 1 elemen vektor yang disesuaikan dengan ID-nya itu sendiri. Nah, kemudian ada pengiriman pesan. Saat suatu node mengirim pesan, ia akan melampirkan salinan vektor waktunya. Kemudian, sorry, yang tadi itu pengiriman pesannya. Kemudian ada penerimaan pesan. Itu ketika suatu node itu menerima pesan dari node lain, ia akan membandingkan setiap elemen dalam vektor waktu itu sendiri itu dengan vektor waktu yang diterima. Untuk setiap elemen itu, ia akan mengambil nilai maksimum antara keduanya, kemudian menambahkan elemen ID-nya tersendiri untuk mencatat kejadian penerimaan tersebut. Mungkin itu materi yang aku bahas di koordinasi ini. Kemudian ada pertanyaan. Jadi aku aman sih. Mungkin bisa lanjut mau aja nanya. kali ya. Oh ya. Lanjut. Aku lanjut deh, kita ke materi minggu 6 nih. Oke. Kita recap sekilas ya. Di minggu 6 tuh kita belajar soal penamaan, di mana ada 3 jenis penamaan. Yang pertama itu flat naming, structured naming, sama attribute naming. Nah, kalau flat naming itu sendiri tuh metode penamaan buat yang gak milih struktur atau hierarki. Biasanya tuh kayak ID atau UUID gitu ya, atau Universal Unique Identifier, atau nomor seri yang acak lah. Nah, kalau kedua itu structured naming, di mana kita tuh ini yang metode penamaan yang kalau ada struktur atau hierarki. Biasanya nih, contohnya tuh kayak URL ya. Atau ya URL atau direktori situs web. Karena di situ ada korelasi antar si posisi dari situs webnya sendiri. Nah, sedangkan yang terakhir itu attribute naming, di mana ini metode penamaan yang mengandalkan ya atribut atau karakteristik dari suatu objek gitu ya. Ya, contohnya misalnya kita menamai sebuah produk berdasarkan kategorinya atau harganya. Sekitar kayak begitu ya. Itu 3 cara penamaan yang dibelajar di minggu 6. Lanjut nih kalau ke minggu 7. Oke, kalau minggu 7 sebenarnya singkat aja sih, kita belajar tentang konsistensi ya. Jadi kalau konsistensi itu ya cuma ada 2 doang sih, kita belajar tentang sequential konsistensi sama kausal konsistensi. Ya pokoknya sesuai dengan namanya, kalau sequential berarti sekuen, kalau kausal berarti memang ada penyebab kausal konsistensi begitu. Mungkin itu aja sih dari diskusi kali ini, mungkin kita udahin aja diskusinya. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Makasih ya. Ya.